Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu wilayah terluar dari negara Indonesia yang juga berbatasan secara langsung dengan negara tetangga. Ya, wilayah tersebut adalah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik secara resmi terdaftar sebagai salah satu dari 92 pulau terdepan dan juga pulau terluar Indonesia. Pulau ini terletak di sebelah timur Laut Kalimantan. Jarak minimal antara Pulau Sebatik dan daratan Kalimantan adalah sekitar 1 km. Pulau Sebatik memiliki luas wilayah sekitar 452,2 km persegi, di mana wilayahnya ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian utara pulau dengan luas 187,23 km persegi merupakan wilayah dari negara bagian Sabah, Malaysia. Dan bagian selatan dengan luas 247,47 km persegi merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sementara sisanya sekitar 375,52 hektar merupakan kawasan konservasi yang dipenuhi tanaman bakau. Pulau Sebatik merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pulau Sebatik khususnya bagian Indonesia termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Sebatik, yaitu kecamatan paling timur di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sementara Sebatik Malaysia berada dalam wilayah administrasi Tawau. Pada tahun 2020 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk di Pulau Sebatik adalah sekitar 72.571 jiwa, di mana sekitar 25.000 jiwa merupakan warga negara Malaysia yang menempati Sebatik Malaysia, dan sekitar 47.571 jiwa adalah warga negara Indonesia yang menempati wilayah Sebatik Indonesia. Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Lalu, bagaimana Pulau Sebatik bisa terbagi menjadi dua antara Indonesia dan Malaysia? Berdasarkan sejarahnya, pembagian Pulau Sebatik menjadi dua bagian ini merupakan warisan dari periode kolonialisme barat di negara-negara ketiga. Pulau Sebatik sendiri dibagi berdasarkan pada konvensi tahun 1891 antara pemerintah Inggris dan Belanda. Berdasarkan konvensi tersebut, Pulau Sebatik dibagi pada garis koordinat 4 derajat 10 menit lintang utara. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah tersebut dengan batas-batasnya, karena keduanya merupakan bekas jajahan dari Belanda dan Inggris. Sayangnya, karena batas wilayah ini merupakan warisan era kolonial, sehingga menyebabkan beberapa wilayah memiliki status yang tidak jelas. Seperti yang terjadi pada batas internasional antara Malaysia dan Indonesia yang berhenti di tepi timur Pulau Sebatik, sehingga kepemilikan Pulau Karangunarang dan wilayah laut yang terletak di timur Sebatik tidak jelas. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa perairan dan deposit minyak mentah di wilayah Ambalat di sebelah timur Pulau Sebatik menjadi pusat sengketa maritim yang aktif antara Indonesia dan Malaysia. Ketidakjelasan perbatasan di tepi timur juga pernah menyebabkan sengketa atas dua pulau terdekat, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan. Meski keduanya secara geografis berada di selatan titik koordinat 4 derajat 10 lintang utara, tetapi kedua pulau tersebut dikelola oleh Malaysia. Setelah mengalami perdebatan yang cukup sengit, sengketa teritorial tersebut akhirnya diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002, yang kemudian memutuskan memberikan pulau-pulau itu kepada Malaysia. Itulah sedikit sejarah tentang Pulau Sebatik yang terbagi dua antara Indonesia dan Malaysia. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih dekat lagi tentang pulau ini, berikut adalah 10 fakta dari Pulau Sebatik. Dalam sejarahnya, Pulau Sebatik merupakan salah satu tempat di mana terjadinya pertempuran sengit antara pasukan Indonesia dan Malaysia selama periode konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963. Meskipun ada penjaga perbatasan di Pulau Sebatik, fakta menariknya adalah bahwa tidak ada kantor imigrasi, tidak ada rumah pabean, tidak ada pagar kawat berduri, dan tidak ada tembok yang membatasi perbatasan seperti umumnya wilayah perbatasan dua negara.
Sebaliknya, satu-satunya bukti perbatasan di wilayah ini adalah tumpukan beton yang terkubur setiap kilometer dari timur ke barat. Jika kalian berkesempatan datang ke Pulau Sebatik, kalian akan menemui toko-toko yang menjual barang-barang dari Malaysia. Barang-barang ini dibeli secara langsung dari kota Tawau yang terletak di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Sebatik. Karena kondisi tersebut, masyarakat Sebatik terbiasa menggunakan dua mata uang yaitu rupiah dan ringgit dalam transaksi jual beli mereka. Pulau Sebatik hanya bisa ditempuh melalui jalur laut karena di sini belum ada penerbangan komersial yang terbang ke Pulau Sebatik. Jika kalian ingin ke Pulau Sebatik, kalian bisa naik speedboat dari kota Tarakan di Kalimantan Utara atau juga bisa dari Kabupaten Nunukan. Pulau Sebatik memiliki potensi wisata alam yang menakjubkan dikarenakan kondisi alam yang tergolong alami dan memiliki berbagai pemandangan alam yang mempesona. Pulau Sebatik juga memiliki 3 destinasi pantai yang dapat kalian kunjungi, yaitu Pantai Marina, Pantai Kayu Angin, dan Pantai Batula Mampu. Tugu Perbatasan Garuda Perkasa adalah salah satu bangunan paling menonjol yang terdapat di Pulau Sebatik. Terletak di wilayah Desa Aji Kuning, Tugu Perbatasan dengan bentuk burung Garuda ini dijadikan sebagai penanda bagi penduduk Pulau Sebatik untuk mengetahui batas wilayah masing-masing. Patok 3 adalah kawasan perbatasan yang sering dijaga ketat oleh petugas perbatasan karena mobilitas warga keduanya yang sangat aktif dan berkembang. Di perbatasan Patok 3 ini ada beberapa rumah warga yang bangunannya berada di 2 negara. Ada rumah yang memiliki dapur di negara Malaysia, sementara ruang tamunya di Indonesia. Pelabuhan Sepancang adalah pelabuhan yang dijadikan sebagai pembatas antara Indonesia dengan Malaysia, di mana karena letaknya yang berada pada daerah perbatasan, kalian juga bisa melihat kota Tawau yang terletak di Malaysia ketika berkunjung ke Pelabuhan Pancang. Selain berada di daerah perbatasan, Pelabuhan Sepancang juga merupakan pelabuhan terpanjang dengan total mencapai 2 km. Selain itu, Pelabuhan Pancang juga berdekatan dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut yang bertujuan untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Di wilayah perbatasan Sepancang juga terdapat satu-satunya kolam renang umum di dunia yang berada di antara 2 negara. Kolam renang umum yang membelah perbatasan internasional ini dikenal dengan nama Kolam Renang Sebatik Utara dan dikelola oleh Malaysia. Itulah sedikit informasi tentang Pulau Sebatik, salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.